Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fabian Baki. Saya kelas E. NPM saya 181000029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas, yaitu salah satu tugas dari teknik penulisan karya ilmiah dengan dosen Muhammad Alfi Pratama, sarjana filsafat. Ya, langsung saja. Saya telah melakukan pencarian data via publish or perish dengan keyword yaitu tindak pidana korupsi, yang mana saya mengambil salah satu dari referensi, yaitu buku, dan di dalamnya terdapat keyword-keyword atau terms-terms dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, setelah itu saya save file tersebut menjadi RIS dengan judul dengan nama Tepicor 2015 sampai 2021.ris. Oke, langsung saja kita ke Force Viewer. Saya di sini mencoba untuk mengkonstruksikan berdasarkan map based on text data. Next, yaitu read data from reference manager files, yaitu dengan tipe RIS. Langsung saja saya cari. Next. Ya, di sini sedang mengekstrak terms-nya karena cukup banyak. Lalu binary counting. Next. Nah, seperti yang Pak Muhammad Alfi telah jelaskan, yaitu jika thresholdnya hanya sedikit, maka kita terms-nya kurangi. Misalnya 10 kita kurangi. Saya ambil contoh. Saya akan ambil yaitu 6 occurrence term-nya dan akan menemukan 127 threshold. Next. Dari 127 term, saya akan coba mengambil 100 terms. Next. Ya, di sini ada semua kata-kata terms yang terdapat dalam referensi yang saya ambil. Lalu finish. Nah, langsung saja saya akan jelaskan di sini mengenai network visualization. Ya, pertama, jadi korupsi. Ini korupsi adalah sumber dari apa yang akan saya kaji, dari tema yang akan saya bawa, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Ini berhubungan dengan semua terms ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk apa? Lalu di dalamnya ada studi putusan nomor berapa, tentang extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Lalu di sini tentang pasal-pasal undang-undang di sini berhubungan sekali ya dengan warnanya yang hijau ini. Lalu untuk yang warna kuning ini lebih kepada tujuan penelitian ini dilakukan, metodenya bagaimana, sistemnya bagaimana. Lalu untuk di sini, ini terms untuk bahasa Inggrisnya banyak sekali ya, dari yang corruption, lalu berhubung kepada suatu negara, lalu di negara ada hukum, ada kejahatan, ada keadilan. Ya.
Cukup kita lanjut ke overlay visualization. Ya, di sini dijelaskan bahwa dari tahun 2017 pertengahan, yang sangat biru, yang sangat tua sekali, ini dijelaskan bahwa dalam jurnal-jurnal atau buku-buku yang telah menjadi referensi atau telah dilakukan penelitian, itu cenderung kepada metode lalu korupsi itu sendiri. Lalu di sini ada right atau hak, ada negara, ada suatu state, law, case atau kasus. Untuk yang warna ini biru kemudahan, ini lebih kepada korupsi, lalu pasal-pasalnya dan tujuannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan yang paling kentara adalah yang hijau dengan yang kuning ini, yaitu sedikit pertambahannya. Ada analisis mengenai trading juga. Jadi dari trading ini bisa merambah kepada suatu kasus korupsi. Ya begitu. Lalu lanjut. Yang terakhir itu density visualization. Nah, di sini kita lihat bahwa yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat tertera, yaitu tentang tema dari yang saya ambil sendiri. Bukan topik, melainkan tema. Saya di sini belum menentukan topik karena saya belum tahu jelasnya apa topik yang saya akan bawa. Karena ya tentang tema ini sendiri, tindak pidana korupsi kan sangat luas ya. Jadi entah saya akan mengambil bagaimana sih penyelesaian tindak pidana korupsi itu atau sanksi yang harusnya diberikan kepada koruptor. Saya belum memikirkan hal itu. Tapi di sini saya akan bahas itu. Di warna yang kuning ini tertera sekali bahwa korupsi yang paling sangat sangat paling banyak digunakan terusnya dalam suatu jurnal atau penelitian. Lalu tahun-tahunnya. Lalu di sini ada KPK sebagai penegak hukum. Lalu ada KUHP, kasus menjadi undang-undang, pasal-pasal itu tentang perubahan tujuan dari penelitian ini. Lalu di bagian yang biru-biru ini adalah contoh untuk terms yang jarang digunakan oleh para reference untuk melakukan suatu penelitian. Ya mungkin tadi saya lupa untuk zoom ya, mohon maaf. Di sini coba zoom aja. Itu yang saya jelaskan tadi kayak ini dari terms yang bahasa Inggrisnya, keyword untuk bahasa Inggrisnya ini sangat berhubungan erat ya, dari yang awalnya corruption lalu ke pemerintah, hak, keputusan, lalu ada ini jaksa sebagai penyidik, ada masalah, ada korporasi, semua berhubungan sesuai dengan yang ini. Untuk terms bahasa Indonesianya tidak jauh berbeda, karena ini adalah intinya, pusatnya dari permasalahan ini, maka sangat berhubungan erat sekali dengan yang lainnya. Ya, untuk network baik pun overlay visualization, saya rasa cukup jelas ya, karena terms yang digunakan adalah
tidak jauh berbeda, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jurnal penelitian yang dilakukan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, mungkin sekian penelitian dari saya. Presentasi tentang apa sih data yang akan saya peroleh, yang akan saya coba untuk meneliti, itu menggunakan publish or perish dan dikonstruksikan kepada false viewer ini. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih kepada dosen Pak Muhammad Alfi. Saya berterima kasih banyak sekali, dan untuk perhatiannya saya kira saya meminta terima kasih yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.